Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Bayangkan, di tengah hutan yang sunyi, seorang pemuda miskin berjalan tertatih, memikul lelah di bawah terik matahari. Tiba-tiba, jeritan lirih memecah kesunyian. Dari balik semak basah, sepasang mata emas menatap penuh luka, seekor anak harimau yang sekarat. Tanpa memikirkan nyawanya, pemuda itu meraih tubuh mungil yang berlumur darah, tak menyadari bahwa langkah kecilnya hari itu akan menyeretnya ke dalam rahasia kelam Ratu Harimau dan pusaka misterius yang mampu mengubah segalanya. Namun, benarkah semua hadiah adalah berkah? Atau justru kutukan yang perlahan merenggut segalanya? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Angin sore merayap pelan di atas perkebunan kelapa sawit, membawa aroma tanah basah dan getah yang tajam. Andra, pemuda kurus dengan telapak tangan kapalan, melangkah menembus lorong-lorong pelepah yang saling berbisik. Di pundaknya, karung goni tergantung berat. Di dadanya, ada debar yang tak pernah benar-benar tenang sejak ayahnya pergi lebih dulu. Sejak ia bersumpah menjaga ibunya sampai napas terakhir. Setiap ayun parang terasa seperti mengetuk pintu rezeki, tetapi pintu itu kerap hanya terbuka selebar celah, membuatnya menunduk lebih dalam, bekerja lebih lama. Ia percaya, selama Allah mengizinkan, kerja keras akan menemukan jalannya. Langit memerah. Lembayung meresap ke batang-batang sawit, menjadikan kebun seperti hutan tiang yang sakral. Andra berhenti sejenak, mengatur napas. Keringat menetes dari pelipis, jatuh ke tanah hitam yang licin. Ia mengusap wajah, lalu berjalan lagi melewati rumpun semak yang terlihat lebih padat dari biasanya. Suara lirih menyelinap dari balik daun-daun. Seperti rengek yang ditahan, seperti nyeri yang ditinggalkan. Andra menoleh, menajamkan telinga. Ia menunggu. Suara itu datang lagi. Rintih yang patah dan menahan. Langkah Andra melunak. Parang ia masukkan ke sarungnya. Ia membungkuk, menelusupkan tangan, menyingkap semak perlahan. Sepasang mata emas memantul di sana, berkilat di kegelapan yang lembab. Seekor anak harimau, tubuhnya bergetar. Bulu lorengnya basah oleh darah kering di bagian kaki. Giginya mengatup, bukan karena marah, melainkan karena takut. Andra menahan diri agar napasnya tetap halus. Ia gunakan suara yang paling lembut yang pernah ia miliki, suara yang biasanya hanya ia pakai untuk menenangkan ibunya saat demam. Tenang, kecil, tenang. Aku di sini. Anak harimau itu mengerang pelan. Andra menoleh ke segala arah, menakar bahaya yang tak terlihat. Hutan selalu punya mata. Hutan selalu punya telinga. Tetapi rasa takutnya tersisih oleh sesuatu yang lain. Rasa iba, rasa yang membuatnya bergerak tanpa ragu. Ia melepaskan sarung tangan, merobek ujung kausnya, memintal kain menjadi perban seadanya. Ia mendekat sejengkal demi sejengkal, tangan terbuka, telapak menghadap ke atas. Saat jarak tinggal satu langkah, ia berhenti, memberi waktu bagi si kecil untuk mempercayai kehadirannya. Ketika tatapannya tak lagi sekeras tadi, Andra mengangkat tubuh mungil itu perlahan. Dada si kecil naik turun cepat. Ada getar yang menyusup ke telapak tangan Andra, seperti nyala kecil yang minta dipertahankan. Ia menggendongnya rapat, menempelkan ke dada, lalu menapaki jalan pulang yang memotong guludan-guludan tanah. Langkahnya cepat, namun tetap diam. Matahari makin tenggelam. Udara makin dingin. Di kejauhan, suara burung malam membelah langit, menandai waktu yang beralih dan batas yang harus dihormati. Rumah Andra terletak di tepian kebun, bangunan kayu tua yang dikelilingi rumpun serai dan daun pandan. Lampu minyak di serambi berpendar kuning, goyah tertiup angin. Ibunya yang renta menyibak tirai kain saat mendengar pintu disingkap. Andra masuk pelan, memberi tanda agar suara tidak meninggi. Ketika mata ibunya melihat harimau kecil di pelukannya,
Ada kejutan yang seketika berubah menjadi paham. Mereka tak butuh kata untuk mengerti. Di desa, rahasia adalah cara terbaik menjaga sesuatu tetap utuh. Malam itu, Andra merebus air, menumbuk daun yang ia tahu bisa mengurangi bengkak, membersihkan luka dengan hati-hati, meniup perlahan setiap kali si kecil meringis. Ibunya menyiapkan kain hangat, menutup draf udara dari celah-celah dinding. Di sela perawatan, Andra komat-kamit, menyebut nama Allah, memohon agar nyawa kecil ini diberi kuat. Waktu berjalan seperti napas yang panjang. Ketika rintih mengecil, ketika mata emas itu mulai berat, Andra mendesah lega. Ia duduk bersandar. Seluruh tubuhnya seperti baru keluar dari sungai dingin. Hari-hari berikutnya, ritme rumah berubah. Ada langkah kecil yang pelan-pelan berani melompat. Ada tatapan yang semula takut lalu belajar percaya. Andra memberi makan, mengganti balutan, membersihkan bulu yang ternodai luka. Sesekali ia tertawa kecil melihat tingkahnya yang kikuk, seperti bocah yang baru belajar menakar jarak. Ibunya mengamati dari bangku bambu, tersenyum tipis setiap kali Andra menunduk terlalu dekat, seperti kakak yang tak ingin adiknya terjatuh. Mereka berdua menjaga rahasia itu rapat, selekat bisik pada ruang yang betul-betul mengerti cara menyimpan. Tetapi rahasia tak pernah bisa lebih lama dari takdir. Luka si kecil mengering. Langkahnya tegak, nafasnya penuh. Dan Andra tahu, yang menyelamatkan bukanlah rumahnya, melainkan hutan yang lebih dulu menjadi ibunya. Pada suatu pagi yang bening, saat kabut tipis menggantung di atas tanah dan suara serangga menggesek seperti doa, Andra memutuskan mengantar si kecil kembali. Ia membungkus kain tipis ke tubuh mungil itu agar terasa hangat, lalu memasukkannya dalam gendong sederhana. Ibunya meraba lengan Andra dan berkata lirih, agar hati tetap ringan, agar niat tetap jernih. Andra mengangguk. Ia mengecup punggung tangan ibunya, lalu melangkah. Jalan setapak menuju pinggir hutan seperti syair yang diulang-ulang. Setiap lekuk tanah punya cerita, setiap akar menyimpan ingatan. Andra berjalan menembus cahaya yang jatuh dari celah dahan, mengusir embun dengan ujung celana yang basah. Saat sampai di tempat ia pertama kali menemukan si kecil, ia berhenti, menurunkannya pelan ke tanah, melepaskan kain, dan mengusap kepala loreng itu dengan punggung jari. Ada tenang yang menetes di dadanya, tetapi juga ada serut pedih yang tajam. Ia menunduk, mengeluarkan napas, lalu memberi dorongan kecil, seperti melatih langkah pertama yang harus berani berdiri sendiri. Si kecil maju 3 langkah, menoleh, lalu maju lagi. Andra tetap diam, menahan keinginan untuk memanggilnya kembali. Hutan butuh ia kembali. Hati harus belajar melepas. Ketika daun-daun di hadapan bergetar, Andra menegakkan tubuh. Gerak itu bukan angin. Dari sela pepohonan, sesosok besar muncul, loreng yang matang, mata yang menembus. Induk harimau berdiri di sana, gagah dan tajam, membawa hening yang berat. Andra tidak bergerak. Sendi-sendi tubuhnya terasa kaku, seperti diikat benang tak terlihat. Si kecil menuruni tanah, mendekati sang induk, lalu menyentuh pipi lebarnya dengan kepala, seolah meletakkan cerita di antara keduanya. Seketika, tepi waktu melar. Induk harimau mengalihkan tatapannya pada Andra. Ada geraman rendah, bukan mengancam, melainkan peringatan agar batas bukan mainan. Andra menunduk sedikit, bukan karena kalah, melainkan karena paham. Dalam 1 detik yang panjang, garis di antara manusia dan penghuni hutan ditegaskan. Lalu sesuatu yang lain terjadi. Tatapan itu melembut, seperti air yang menemukan jalurnya sendiri. Induk harimau menahan napasnya sejenak, lalu memutar tubuh, mengajak si kecil masuk lebih dalam. Di bibir hutan, si kecil menoleh sekali lagi, sekejap saja, seperti mengucap terima kasih yang tidak butuh kalimat. Andra berdiri sendirian, tubuhnya perlahan melonggar. Angin bergerak. Daun-daun kembali bergesek. Ada hampa kecil yang tertinggal. Hampa yang tidak menyakitkan, namun terasa. Ia memungut kain tipis yang tadi membungkus si kecil, menepuk-nepuk tanah pada lutut celananya,
lalu melangkah pulang. Setiap langkah seperti menuruni tangga yang panjang, membawa dirinya kembali ke dunia yang dikenalnya. Namun di ujung kesadaran, ada getar yang tidak pergi, ada bisik yang tidak hilang. Malamnya, langit bersih seperti kaca. Bintang-bintang menempel rapat di punggung gelap, seperti sisik yang berkilau. Lampu minyak berkedip. Ibunya sudah terlelap setelah lama berdoa, menyebut nama Andra dalam setiap harap. Andra berbaring di balai-balai bambu, membiarkan tubuhnya meniru bunyi jangkrik dan bau tanah dingin. Di antara kantuk dan sadar, ia mendengar sesuatu. Pertama, seperti langkah yang menyapu embun. Kedua, seperti nafas yang panjang dan dalam. Ketika kelopak matanya berat, suara itu memanggil namanya, begitu lembut, begitu bening, seolah keluar dari jantung malam yang paling inti. Andra bangkit dalam mimpi yang terasa lebih nyata dari siang. Di hadapannya, hutan muncul kembali, kali ini lebih terang, seolah ada bulan yang berdiri tepat di atas kepalanya. Dari kabut tipis, seorang perempuan melangkah. Rambut hitamnya panjang dan mengalir, kulitnya pucat seperti pualam, kainnya memantulkan motif loreng yang tidak kasar, melainkan anggun. Mata perempuan itu membawa kilau emas yang sama, namun lebih dalam, lebih tua, lebih mengerti. Setiap langkahnya membuat tanah berpenda redup, seperti jejak yang menolak padam. Perempuan itu berhenti di hadapan Andra. Udara di sekitar mereka menjadi lirih, sedekat jarak rahasia yang hendak dibuka. Ia mengangkat tangan, bukan untuk menyentuh, melainkan untuk menandai sesuatu yang tak kasat mata. Bibirnya bergerak, suaranya mengalir, dan di sela suaranya, hutan seperti menahan napas agar tidak mengganggu. Pada detik itu, Andra merasa dunia yang ia kenal bergeser separuh lingkaran. Di ambang antara syukur dan gentar, ia merasakan bahwa malam ini tidak hanya tentang mimpi. Malam ini adalah pintu yang baru saja terbuka, dan di seberangnya ada sesuatu yang akan mengubah arah langkahnya tanpa menoleh lagi. Malam itu turun seperti tirai beludru yang menutup panggung, menyingkirkan sisa-sisa riuh siang dan menyisakan dengung jangkrik yang rapat. Di atas atap seng rumah kayu, bintang menempel dingin, membuat udara seperti berkilatan halus. Andra duduk di balai-balai bambu, punggungnya bersandar pada dinding yang beraroma kayu tua. Lampu minyak di sudut ruangan berdenyut pelan, cahayanya memantulkan bayang-bayang yang memanjang dan mengerut seiring napas. Ibunya sudah terlelap. Setelah berpanjang-panjang doa yang menyebut nama Andra, menyebut Ridha, menyebut rahmat Allah yang selalu menjadi naungan di setiap hembusan. Di halaman, angin menyibak rumpun serai, membawa wangi tajam yang menenangkan. Andra menutup mata, mencoba menambatkan pikirannya pada tenang. Namun tenang tidak datang. Yang datang adalah sisa tatap mata emas itu, hening yang tertinggal setelah punggung kecil loreng menghilang di balik semak. Ada lega karena ia sudah bersikap benar, tetapi ada ruang kosong yang sulit dijelaskan, seperti kursi di meja makan yang tak lagi ditarik. Ia menarik selimut tipis sampai ke dada, lalu membiarkan tubuhnya surut perlahan ke bawah gelombang kantuk. Di ambang antara sadar dan lelap, ia mendengar sebuah gumam yang bukan berasal dari dalam rumah, bukan pula dari arah kebun. Gumam itu serupa suara air dari mata musim yang jauh, bening, dingin, tetapi memanggil. Andra membuka mata dalam satu gerak yang tak terasa. Balai bambu lenyap. Rumah lenyap. Ia berdiri di sebuah lorong hutan yang begitu riuh oleh kesunyian. Di atasnya, bulan bulat tercantol rendah, mengurai cahaya putih susu. Udara penuh aroma daun basah, tanah yang baru disentuh embun, dan samar wangi bunga hutan yang mekar diam-diam. Di depan, kabut tipis menggulung, berpendar seperti nafas yang terlihat. Dari balik kabut itulah perempuan itu muncul. Langkahnya nyaris tak bersuara, tetapi setiap pijakan meninggalkan kilau sekejap, seperti pasir yang tersapu sinar bulan. Rambutnya hitam panjang, jatuh seperti air malam. Kulitnya pucat halus, memantulkan sinar lembut. Kain yang membalut tubuhnya tak sekadar kain, melainkan cerita tentang loreng, tentang garis gelap terang yang saling menyeberang tanpa saling menelan, membentuk harmoni yang aneh dan anggun.
Mata perempuan itu menyimpan kilau yang Andra kenal dari mata si kecil. Kilau emas yang tidak marah, tidak takut, hanya tahu. Andra hendak mundur, tetapi kedua telapak kakinya melekat pada tanah. Bukan karena takut, melainkan karena rasa hormat yang tiba-tiba tumbuh, seperti anak kecil yang tak ingin menodai karpet putih. Perempuan itu berhenti satu lengan jauhnya. Hutan menahan napas. Jangkrik menunda gesekan. Dalam jeda itu, suara perempuan itu turun. Lembut, bening, tetapi menguasai ruang. Engkau telah menanggung nyawa yang bukan tugasmu. Engkau telah mengembalikan yang menjadi hak hutan. Aku melihat setiap tetes sabar yang kau letakkan di luka. Setiap helaan napas yang kau tahan agar tidak menakuti yang kecil. Andra menelan ludah. Tidak ada kata yang cukup untuk menanggapi. Lidahnya kaku, tetapi hatinya bergerak, seperti daun yang menerima embun. Ia menunduk, bukan demi keselamatan, melainkan demi adab. Perempuan itu mendekat seperempat langkah, mengangkat tangannya, dan seolah mengajak malam ikut menyimak. Aku penjaga loreng dan garis batas, ratu dari sunyi yang dijalin oleh napas para penghuni rimba. Aku melihat kau memegang belati dengan mata yang lembut, menekan darah dengan kain yang kau robek dari pakaian sendiri. Aku melihat ibu yang duduk bersamamu, menjaga hangat agar takut tidak tumbuh liar. Kebaikan itu milikmu. Namun kebaikan yang kau tanam berhak memanggil balas yang tak datang dari manusia. Hutan bergeser. Kabut mengurai, memperlihatkan rongga gelap di sisi bukit. Mulut gua menganga, bukan seperti lubang yang buta, melainkan seperti pintu yang menyimpan pijar dari dalam. Dinding di sekitar mulut gua retak-retak kecil. Pada retak itulah kilau seperti kaca menyelinap, memberitahu bahwa di dalam tidak semata gelap. Perempuan itu menggeser tatapannya ke arah gua. Di sana, di jantung batu yang terjaga oleh dingin dan tenang, ada satu benda yang telah lama menunggu tangan yang tepat. Taring yang memegang bekas umur pada garisnya. Bukan taring yang lahir dari marah, melainkan dari janji. Jika engkau berani melangkah ke dalam, engkau akan bertemu dengan milik hutan yang bisa kau pinjam. Pinjam, bukan milik. Karena tidak ada yang benar-benar menjadi milik siapapun. Taring itu akan membawa daya yang akan mempercepat hasil kerja, mempertebal tenang, dan menyebarkan harisma yang tak diundang. Namun daya adalah ujian. Bila kau meminumnya serakah, ia akan menagih. Bila kau memeliharanya jernih, ia akan menenangkan. Andra merasakan sesuatu bergetar di dadanya. Bukan girang, bukan takut, melainkan campuran dari keduanya yang menajamkan telinga, menajamkan mata, dan menenangkan telapak tangan. Ia mengangguk pelan, sebuah gerak kecil yang membawa berat yang tak bisa dinilai. Perempuan itu mundur sejenak, cukup untuk menunjukkan jalan tanpa mendorong. Langkahlah saat fajar belum habis. Langkahlah sunyi, pegang adabmu sebagaimana kau pegang tangan ibumu saat menyeberangi jalan yang ramai. Jangan membawa kesombongan. Jangan membawa niat selain syukur. Bila sampai pada altar batu, jangan meminta. Letakkan hatimu saja, agar apapun yang kau angkat tidak menjadi beban. Kata terakhir itu meresap seperti embun ke tanah. Lalu perempuan itu memudar, bukan lenyap, melainkan kembali menjadi bagian dari kabut dan cahaya. Hutan melepaskan napasnya kembali. Jangkrik menyambung nyanyian. Angin pelan-pelan menggesek daun, dan di sela gesekan itu, Andra terjaga. Lampu minyak masih berdenyut di sudut. Di luar, ayam belum berkokok. Malam masih tebal, tetapi di timur ada garis abu-abu tipis, tanda hari akan lahir. Andra duduk, menyapu wajah dengan kedua telapak yang masih terasa hangat oleh mimpi. Ia menoleh ke kamar ibunya. Hening di sana. Napas yang teratur. Ia berdiri, meraih jaket tipis, memasukkan sepotong roti singkong kering ke kantong, mengikat botol air di pinggang dengan kain kecil. Ia tidak menyiapkan banyak. Gua yang dipanggil oleh mimpi bukan tempat untuk pamer perlengkapan. Ia mengambil parang, menciumnya sebentar seolah mengingatkan pada kerja yang jujur, lalu menutup pintu sebisanya tanpa bunyi. Udara sebelum fajar membawa dingin yang memotong bersih.
Langit berwarna jelaga yang menipis. Di kejauhan, punggung bukit memahat garis tak rapi pada perut langit. Andra menapaki jalan kebun dengan langkah yang mengenali setiap lubang, setiap gundukan. Di kiri kanan, pohon sawit berdiri seperti barisan yang mengawasi, namun tidak menghalangi. Jejak tanah kemarin masih lembab. Laba-laba mengulur benang tipis dari satu pelepah ke pelepah lain. Benang itu memantulkan kilau kecil, seperti penunjuk arah yang sederhana. Begitu memasuki tepian hutan yang lebat, suara berubah. Riuh kecil dari percakapan dedaunan muncul. Air menitik dari ujung daun ke ujung daun, lalu jatuh ke tanah dengan suara yang nyaris tak terdengar. Burung-burung yang semalam menyembunyikan diri mulai menggoyang ranting. Andra melambat. Ia mengambil sebatang dahan sebagai penanda, diselipkan miring pada pangkal pohon tinggi, agar jalan pulang tidak berubah menjadi teka-teki. Setiap pertigaan ia meninggalkan tanda sederhana, lukisan kecil di kulit pohon yang tidak melukai, hanya mengingatkan. Perjalanan memanjang. Dalam jarak yang tak sepanjang peta tetapi terasa seperti dialasi waktu yang lebih tebal. Andra memegang ingatan pada mimpi seperti memegang lampu kecil di dalam dada. Ia perhatikan bentuk batang yang bercabang miring, batu besar yang retaknya menyerupai belati, akar melingkar yang seperti tali. Satu demi satu cocok dengan bayang di kepalanya. Dan ketika kabut pagi membungkus kaki pohon, Andra melihatnya. Mulut gua itu seperti tanda baca yang berani pada paragraf hutan. Bibirnya gelap, tetapi di sekitar bibir ada butiran kecil seperti kristal yang memantulkan sinar fajar. Di ambang, udara keluar masuk dengan ritme yang lambat, seolah gua bernapas. Andra berdiri beberapa langkah di depan pintu batu itu, menundukkan kepala sebentar, lalu menarik napas panjang. Ia tahu, yang akan ia masuki bukan hanya ruang, melainkan janji. Ia menyalakan obor kecil yang ia bawa, api menangkap ujung kain yang dibasahi minyak kelapa. Cahaya jingga menari, mengusir sedikit demi sedikit bayang. Langkah pertama ia letakkan dengan hati-hati, meraba permukaan lantai batu yang dingin. Di dinding, kilauan kristal memantulkan api obor, menciptakan lintasan cahaya yang berlomba-lomba saling menyusul, seperti bintang yang pindah ke dalam tanah. Suara tetes air menyusun waktu. Udara di dalam lebih dingin, tetapi menyimpan wangi mineral yang menenangkan. Lorong gua tidak lurus. Ia meliuk seperti ular yang sedang mempertimbangkan arah. Beberapa kali Andra harus menunduk. Beberapa kali harus memiringkan badan agar bahunya tidak tersayat tonjolan batu. Obor diangkat lebih tinggi, mata menyisir, telapak kaki membaca permukaan. Ia menemukan tempat di mana dinding memantulkan suaranya sendiri, membuat satu helaan napas terdengar seperti dua. Di sana ia berhenti sejenak, mendengarkan. Tak ada bunyi selain tetes, selain napasnya sendiri, selain api yang terbakar halus. Lorong itu akhirnya melebar. Sebuah ruang terbuka menyambut. Langit-langitnya tinggi, menyisakan rongga gelap di ujung yang tak tersentuh cahaya. Di tengah ruangan, sebuah altar batu berdiri, seolah tumbuh dari lantai. Permukaannya rata, namun pada sisi-sisinya ada ukiran samar yang menyerupai jejak kuku, jejak yang tidak marah, melainkan penanda. Di atas altar, sebuah benda kecil memantulkan cahaya, bukan karena tersinari, melainkan karena ia sendiri menyalakan kilau dari dalam. Andra mendekat perlahan. Tangan kirinya yang memegang obor sedikit bergetar, bukan oleh takut, melainkan oleh tanda bahwa ia sedang berada di sebelah sesuatu yang tidak biasa. Di atas batu altar, taring itu berbaring. Bentuknya ramping, melengkung seperti bulan sabit kecil. Ujungnya tajam, tetapi tidak menusuk mata. Pada permukaan gadingnya ada garis halus, seperti guratan umur. Di pangkalnya terdapat selaput kilau yang tidak basah, seperti kabut yang memutuskan untuk menetap. Andra berdiri satu langkah dari altar. Kata-kata perempuan dalam mimpi mengalun kembali di dadanya. Jangan meminta. Letakkan hatimu saja. Ia menurunkan obor, menyisakan cahaya secukupnya agar benda itu tidak tertelan gelap. Kedua telapak tangannya terbuka di depan dada. Ia menarik napas yang panjang,
meletakkan semua suara ke dasar tubuhnya, lalu membiarkan hening bekerja. Dalam hening itu, ia mengingat wajah ibunya yang keriput, jemari yang selalu hangat meski udara dingin. Ia mengingat peluh yang jatuh ke tanah kebun, satu persatu tanpa protes. Ia mengingat mata emas si kecil yang sempat menatapnya seolah memahami. Ia mengingat nama Allah yang disebut dalam setiap permulaan, dalam setiap kelelahan, dalam setiap rasa syukur yang tidak tahu cara disampaikan selain dengan kerja yang jujur. Ketika hatinya terasa setenang air yang berhenti bergerak, Andra mengangkat tangan kanan. Gerak yang lambat, seolah setiap sentimeter jarak punya arti. Ujung jari telunjuk menyentuh udara di atas taring, merasakan hangat yang tidak berasal dari api obor. Lalu, dalam satu gerak yang hampir seperti doa, ia menaruh telapak di atas benda kecil itu. Bukan menggenggam, hanya menyentuh. Kilau pada permukaan gading berdenyut satu kali, kemudian dua. Jalan nadinya merespons. Di dada, ada rasa yang tidak bisa dipecah menjadi kata, seperti ada pintu yang terbuka ke taman yang tak pernah ia lihat. Namun ia ingat. Ia mengangkat taring itu dengan kedua tangan, memindahkannya ke telapak yang menunggu. Beratnya tidak berat, tetapi ada bobot yang terasa seperti diletakkan langsung di sisi paling tenang dari dirinya. Ia tidak melihat perempuan dari mimpi. Namun kehadirannya tidak pergi. Udara di ruangan itu menjadi lebih jernih, api obor lebih tegak, tetes air seperti menunda jatuhnya. Andra menunduk, bukan sebagai pengakuan bahwa ia sekarang lebih kuat, melainkan sebagai tanda bahwa ia tidak lebih dari seorang peminjam. Saat obor hampir menyentuh batas waktu bakarnya, ia menutupkan taring ke kain kecil yang ia bawa, membungkusnya seolah membungkus bayi yang tertidur. Ia menapaki kembali lorong dengan langkah yang sama hati-hatinya, menyapu batu dengan telapak kaki seperti mengucap terima kasih pada tanah. Di setiap tikungan, ia menoleh sebentar, memastikan bahwa gua menerima kepergiannya sebaik ia menerima kedatangannya. Ketika cahaya tipis dari mulut gua menjilati ujung lorong, Andra memadamkan obor dengan hembusan lembut, menyisakan asap yang melingkar. Luar menyambutnya dengan cahaya pagi yang utuh. Matahari baru selesai menajamkan tepiannya. Burung-burung menyerukan ritme di kanopi. Udara hutan menyusup ke paru-paru, membawa rasa segar yang tajam. Andra berdiri sejenak di ambang, membiarkan kulitnya meminum hangat. Taring yang dibungkus di tangannya berdenyut tipis, bukan seperti jantung, melainkan seperti ingatan yang menegaskan keberadaannya. Ia menyelipkannya ke dalam saku dalam jaket, menekan pelan seolah memberitahu bahwa ia akan menjaga. Perjalanan pulang memendek karena pikiran memanjang. Setiap langkah Andra seperti mengukur ulang panjang lengan yang ia punya, tenaga yang tentu saja tetap ia usahakan dengan keringat, tetapi kini dibingkai oleh sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Ia tidak mengenang gua sebagai tempat ajaib. Ia menyimpannya sebagai tempat yang sakral, tempat ia diingatkan bahwa apapun yang singgah kepadanya adalah titipan. Di pinggir hutan, ia berhenti, menatap ke dalam 2 detik yang cukup untuk menaruh salam pada yang tidak terlihat. Di batas kebun, suara-suara dunia kembali. Seruan mandor yang jauh, denting parang yang disarungkan, tawa pendek para pekerja yang baru datang. Rumah kayu terlihat kecil namun hangat, seolah sedang menunggu cerita. Ibunya berdiri di serambi, mata yang setengah khawatir setengah penasaran menilai wajah Andra. Ia menyambut dengan senyum kecil, senyum yang menyimpan rahasia tetapi tidak menyembunyikan syukur. Andra meraih tangan ibunya, menempelkan bibir pada punggung yang keriput, merasakan sejuk yang entah kenapa selalu hadir di sana. Ia tidak mengeluarkan taring itu, bukan karena takut, melainkan karena tahu bahwa benda kecil itu akan memilih sendiri kapan tampil. Andra duduk di lantai, meneguk air, lalu menarik napas yang paling dalam yang mampu ia kumpulkan. Di dalam dada, ada gema yang berbeda. Seperti ada lonceng kecil yang baru dipasang dan belum dibunyikan, tetapi suaranya sudah menunggu. Hari baru pun bergerak pelan, mengurai jam menjadi tugas-tugas sederhana. Andra berdiri, meraih alat kerja, menatap sebentar ke arah kebun yang memanggil. Di balik kain yang membungkus taring, kilau terasa menghangat, setipis garis cahaya di selembar kertas.
Di luar rumah, angin menaikkan debu halus, menyisir jalan tanah, dan membawa aroma harapan yang tidak heboh. Andra melangkah ke kebun, membiarkan kakinya mengingat cara bekerja yang setia. Di suatu tempat, jauh di dalam rimba, loreng dewasa berjalan ringan, sekali waktu menoleh ke arah batas tempat manusia tinggal. Hutan menyimpan catatan tentang siapa yang mengerti caranya mengetuk pintu dengan adab. Dan pada hari itu, catatan itu menambahkan satu baris baru, baris yang belum diucap, namun sudah terpatri. Fajar berikutnya datang dengan cahaya yang lebih tajam dari biasanya, seolah matahari sendiri ingin menyaksikan perubahan yang mulai mengalir di tubuh Andra. Embun masih menggantung di ujung daun sawit ketika ia melangkah menuju kebun, membawa parang dan keranjang anyaman seperti hari-hari sebelumnya. Namun di saku dalam jaketnya, taring pusaka itu berdiam, dibungkus kain, menempel hangat di dada. Setiap gerakan Andra kini terasa lebih ringan, seakan beban yang biasa ia pikul sudah dikurangi setengahnya. Nafasnya lebih panjang, otot-ototnya lebih lentur, dan pandangannya lebih tajam menembus kabut pagi. Langkahnya mantap menembus jalur lumpur yang licin. Ia mulai mengayunkan parang pada pelepas sawit dengan ketepatan yang mengagumkan. Setiap tebasan hanya butuh satu gerak. Buah sawit jatuh tepat ke keranjang tanpa percikan berlebih. Mandor yang biasanya hanya lewat tanpa menoleh kini memperhatikan Andra dengan dahi berkerut heran. Dalam 1 jam, Andra berhasil memanen sebanyak yang biasanya ia kumpulkan dalam 3 jam. Keringat memang menetes, tapi bukan keringat lelah, melainkan keringat yang mengalir karena tubuhnya bekerja dengan gembira. Para pekerja lain mulai melirik. Ada yang mengangguk salut, ada pula yang berbisik-bisik dengan tatapan campur rasa ingin tahu dan curiga. Andra tidak peduli. Ia terus bekerja, memotong, memanggul, dan mengangkut dengan ritme yang tak pernah ia punya sebelumnya. Saat istirahat siang, ia duduk di bawah naungan pohon besar, meneguk air dari botol dan merasakan aliran tenaga yang tetap utuh, seolah pagi tadi ia belum bekerja sama sekali. Dari dalam saku, ia merasakan denyut halus taring pusaka itu, seperti berkomunikasi tanpa kata. Hari-hari berikutnya membuktikan bahwa perubahan itu bukan kebetulan. Dalam waktu singkat, Andra menjadi pekerja dengan hasil panen terbanyak di perkebunan. Mandor mulai memberinya tanggung jawab tambahan, mengawasi jalur pemanenan dan memastikan semua pekerja bekerja dengan benar. Upahnya naik, dan uang itu ia gunakan untuk memperbaiki rumah kayu tua mereka. Atap seng yang berkarat diganti baru, dinding bambu rapuh ditukar dengan papan kayu yang kokoh, dan lantai yang sebelumnya bolong ditambal hingga rapi. Ibunya melihat perubahan itu dengan mata yang bercampur bahagia dan khawatir. Ia bahagia karena anaknya tak lagi pulang dengan tubuh setengah remuk, tapi ia khawatir karena perubahan yang terlalu cepat kadang membawa harga yang tinggi. Namun ia tak berkata apa-apa, hanya menatap Andra setiap malam saat makan bersama, mencoba membaca rahasia yang disimpan anaknya di balik senyum tenang itu. Selain kekuatan dan ketangkasan, sesuatu yang lain juga mulai tumbuh. Orang-orang desa mulai memandang Andra berbeda. Tatapan yang dulu biasa-biasa saja kini menyimpan rasa kagum. Beberapa pria mengajaknya berbincang lebih akrab, menawarkan kerjasama atau bantuan. Para wanita, terutama gadis-gadis muda, mulai mencari alasan untuk berada di dekatnya. Mereka tersenyum lebih lama saat menyapanya, tertawa kecil meski ucapannya sederhana. Ada daya tarik aneh yang mengelilingi Andra, seolah orang-orang ingin berada dalam jarak dekat dengannya tanpa alasan yang jelas. Di antara semua tatapan itu, ada satu yang membuat hati Andra berdebar. Dinda. Gadis berwajah manis dengan mata bulat dan senyum lembut yang selalu berhasil mengusir penatnya. Dinda adalah putri seorang petani padi di ujung desa. Andra sudah lama memendam rasa padanya, tapi selama ini ia hanya berani mengagumi dari jauh, merasa dirinya terlalu biasa untuk berdiri di sisinya. Namun kini, dengan taring pusaka di genggaman, keberanian itu mulai tumbuh. Suatu sore, Andra sengaja membantu ayah Dinda mengangkut karung padi dari sawah ke rumah. Peluh membasahi kaosnya, namun ia tersenyum ketika melihat Dinda menyambut di teras, membawa segelas air dingin. Senyum itu, yang dulu hanya ia lihat dari jauh, kini terasa hangat di depannya.
Dinda menunduk malu saat Andra menerima gelas itu, dan tatapan mata mereka hanya bertemu sesaat, tapi cukup untuk menyalakan sesuatu di hati keduanya. Hari-hari berikutnya, Andra menemukan alasan untuk melewati rumah Dinda. Kadang ia mengantarkan hasil panen kelapa sawit untuk ditukar beras ke keluarga Dinda. Kadang ia hanya pura-pura lewat sambil menyapa. Hubungan mereka perlahan tumbuh, dimulai dari percakapan singkat tentang cuaca atau pekerjaan, hingga berlanjut pada obrolan panjang tentang impian dan masa depan. Musim panen padi tiba, dan Andra menawarkan diri membantu keluarga Dinda. Mereka bekerja berdampingan di sawah, tertawa saat kaki mereka terjebak lumpur, saling mengusap keringat dengan ujung tangan. Semua terasa alami, seolah mereka memang ditakdirkan untuk saling mengisi. Bahkan beberapa tetangga mulai berbisik bahwa mungkin sebentar lagi akan ada kabar baik dari mereka. Dan benar saja, pada suatu malam yang teduh, di bawah cahaya lampu minyak, Andra memutuskan melamar Dinda. Ia datang bersama ibunya, membawa hantaran sederhana berupa beras, gula, dan kain. Keluarga Dinda menerima dengan senyum lebar. Malam itu, di hadapan keluarga, tetangga dekat, dan suara jangkrik yang bersahutan, Dinda mengangguk menerima. Senyum Andra merekah, dan di saku dalam jaketnya, taring pusaka itu berdenyut sekali, seolah merayakan kemenangan. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun penuh kehangatan. Seluruh desa hadir, membawa doa dan makanan. Mandor perkebunan bahkan memberi hadiah uang untuk membantu kehidupan baru mereka. Andra dan Dinda memulai hari-hari sebagai suami istri dengan hati yang penuh syukur. Rumah yang telah diperbaiki menjadi tempat tinggal yang nyaman, dan pekerjaan Andra sebagai pengawas kebun membuat mereka cukup berkecukupan. Namun, seiring waktu, taring pusaka itu mulai berbisik dengan cara yang berbeda. Denyutnya kini kadang lebih cepat saat Andra menatap sesuatu yang ia inginkan. Ada rasa percaya diri yang berlebihan, keyakinan bahwa ia bisa mendapatkan apa saja tanpa banyak usaha. Dan di saat yang sama, mata-mata lain mulai memandangnya dengan cara yang ia kenal betul. Mata yang dulu memandangnya rendah, kini memandang penuh kagum dan godaan. Hingga pada suatu sore, di pasar desa, Andra bertemu Sinta, gadis dari desa sebelah yang terkenal dengan kecantikannya. Sinta tersenyum padanya, senyum yang terlalu lama untuk sekadar ramah. Andra merasakan sesuatu berdesir di dadanya, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, pikirannya tidak lagi sepenuhnya tertuju pada Dinda. Disinilah bisikan halus itu mulai menguji. Langit sore itu berganti warna seperti kain batik yang diwarnai dua kali. Jingga bercampur merah tua, mengalir di antara awan tipis yang melayang malas. Di pasar desa, aroma rempah dan kayu bakar bercampur dengan suara tawar-menawar yang riuh. Andra berjalan di antara lapak-lapak sayur, membawa keranjang berisi beras dan gula untuk keperluan rumah. Dinda sedang menunggu di rumah, menyiapkan makan malam. Langkah Andra awalnya mantap, tapi berhenti ketika matanya menangkap sosok yang membuat napasnya tersendat. Sinta, gadis dari desa sebelah, terkenal dengan kecantikan yang sering menjadi bahan cerita di warung kopi. Kulitnya kuning langsat, matanya teduh namun menyimpan kilau nakal, bibirnya melengkung menjadi senyum yang terlalu lama untuk sekadar sopan. Di tangannya, ia membawa keranjang bambu berisi buah mangga yang baru dipetik. Saat mata mereka bertemu, waktu terasa melambat. Andra, bukan. Suaranya ringan, tapi di telinga Andra terdengar seperti bisikan yang dibawa angin sore. Andra hanya mengangguk, mencoba menjaga nada suaranya tetap datar. Iya, kamu Sinta, kan? Sinta tertawa pelan, langkahnya maju setengah. Kita jarang bertemu, padahal desa kita dekat. Seketika, dari dalam saku dalam jaketnya, taring pusaka itu berdenyut, pelan di awal, lalu semakin mantap, seperti detak jantung yang memberi dorongan. Ada rasa hangat yang menjalar dari dada ke kepala, rasa percaya diri yang tumbuh seolah dirinya tak mungkin ditolak. Dalam jarak sedekat itu, Andra menangkap aroma bunga kenanga dari rambut Sinta, wangi yang lembut tapi menempel lama. Obrolan mereka singkat, namun cukup untuk menanam sesuatu di pikiran Andra. Saat pulang, langkahnya terasa ringan,
Tapi hatinya tak lagi sepenuhnya di rumah. Sesampainya di halaman, ia melihat Dinda menyapu serambi. Rambutnya digelung sederhana, wajahnya sedikit berkeringat. Dinda tersenyum saat melihatnya, tapi senyum itu, yang biasanya cukup untuk menghangatkan hati Andra, kini terasa hambar dibanding senyum Sinta di pasar tadi. Hari-hari berikutnya, taring pusaka seakan mulai memandu langkah Andra ke arah yang salah. Setiap kali ia berada di pasar atau melewati jalan ke desa sebelah, ada saja alasan yang ia buat untuk melihat Sinta. Kadang ia pura-pura membeli buah, kadang hanya lewat sambil menyapa. Sinta membalas setiap pertemuan dengan tatapan yang lebih berani. Kata-kata manisnya menetes seperti madu, membuat Andra lupa akan rasa manis yang sudah ia punya di rumah. Dinda mulai merasakan perubahan. Andra yang dulu pulang tepat waktu kini sering terlambat dengan alasan pekerjaan di kebun. Pandangannya kadang menerawang, senyumnya tak lagi selembut dulu. Saat makan malam, percakapan mereka lebih sering terputus di tengah. Dinda mencoba bertanya, tapi Andra selalu menjawab singkat, bahkan terkadang hanya mengangguk atau menggeleng. Pada suatu malam yang dingin, ketika hujan turun deras di luar, Andra duduk di tepi ranjang, menggenggam taring pusaka itu di tangannya. Denyutnya terasa kuat, seperti dorongan yang mengisi kepalanya dengan keberanian gila. Suara di dalam pikirannya berkata, "Kau berhak mendapatkan segalanya. Kekayaan, kekuatan, dan wanita cantik. Semua itu akan tunduk padamu." Andra menutup mata, namun bayangan Sinta lebih jelas daripada wajah Dinda. Malam itu, ia memutuskan untuk mendekati Sinta dengan niat yang sudah jauh melampaui batas seorang lelaki beristri. Dan taring pusaka, dengan kekuatan yang tak terlihat, seperti membuka semua jalan untuknya. Hingga pada suatu sore, di bawah pohon mangga di halaman rumah Sinta, ia mengutarakan niatnya. Tak disangka, Sinta menerimanya dengan senyum yang Andra kenal betul, senyum yang tak bisa ia tolak sejak pertama kali mereka bertemu. Beberapa minggu kemudian, kabar pun menyebar cepat. Andra menikahi Sinta sebagai istri keduanya. Desa heboh. Ada yang kagum pada keberaniannya, ada pula yang mencibir. Tapi yang paling terluka adalah Dinda. Wanita yang dulu ia perjuangkan kini hanya bisa menatap suaminya dari sudut rumah dengan mata yang dipenuhi air, merasakan hatinya retak dalam diam. Namun, di balik kesedihan itu, Dinda mulai memperhatikan sesuatu. Perubahan sikap Andra terjadi bersamaan dengan kebiasaannya membawa sebuah benda kecil, taring berbungkus kain, yang selalu ia simpan di saku atau digantung di lehernya. Benda itu tidak pernah lepas dari tubuh Andra, bahkan saat tidur. Dan setiap kali Andra menggenggamnya, tatapannya menjadi berbeda, dingin, penuh keyakinan, dan terkadang rakus. Di dalam hati yang remuk, Dinda mulai menanam rencana. Malam turun dengan hujan rintik yang menggantung seperti tirai tipis. Dinda duduk sendirian di ruang tengah. Lampu minyak di meja bergetar karena angin yang masuk dari celah dinding. Matanya kosong, tapi di dalam pikirannya ada pusaran yang terus berputar. Di luar, suara langkah Andra terdengar berat, disertai tawa kecil yang ia bawa pulang dari arah rumah Sinta. Setiap kali suara itu melewati pintu, hati Dinda seperti diremas. Sejak Andra menikahi Sinta, rumah ini berubah. Keheningan yang dulu hangat kini terasa dingin. Percakapan menjadi barang langka. Tatapan yang dulu penuh sayang kini hanya singgah sebentar sebelum menghilang. Tapi ada satu hal yang selalu ia perhatikan. Benda kecil yang selalu menempel di tubuh Andra. Taring yang dibungkus kain, diselipkan di saku atau tergantung di leher. Dinda tidak tahu apa isi kain itu awalnya, tapi ia mulai merangkai tanda-tanda. Sejak benda itu muncul, Andra berubah. Bukan hanya lebih kuat dan berpengaruh, tapi juga lebih rakus, lebih haus akan hal-hal yang tak pernah ia kejar sebelumnya. Malam itu, Andra pulang dalam keadaan lelah. Bajunya basah oleh hujan, langkahnya berat, dan matanya setengah terpejam. Ia meletakkan jaket di kursi, lalu masuk ke kamar tanpa bicara. Dinda diam saja, menatap dari kejauhan. Ia melihat jelas, di kantong jaket itu, kain pembungkus taring pusaka sedikit menyembul. Hatinya berdegup kencang.
Malam ini adalah kesempatan. Beberapa jam kemudian, rumah sunyi. Nafas Andra di kamar terdengar dalam dan berat. Tidur yang nyenyak setelah hari yang penuh kesibukan. Dinda berdiri di ambang pintu, tubuhnya tegang seperti busur yang ditarik penuh. Ia melangkah perlahan. Setiap papan lantai ia injak dengan hati-hati agar tidak berderit. Jaket Andra tergantung di sisi lemari. Dengan jemari yang sedikit bergetar, ia merogoh saku dalamnya. Dingin. Taring itu terasa dingin di kulitnya, tapi dingin yang aneh, seperti menyimpan sesuatu di baliknya. Dinda menarik napas dalam-dalam, menahan rasa takut yang merayap dari ujung jari ke dadanya. Ia membungkus taring itu kembali, lalu menyelipkannya ke balik selendang yang ia kenakan. Pandangannya sempat singgah ke wajah Andra. Wajah itu tenang, tapi di matanya yang terpejam, Dinda merasa ada bayangan yang mengintai. Tanpa menunggu, ia keluar rumah. Malam itu gelap, hanya cahaya pucat dari bulan yang kadang tertutup awan. Kakinya melangkah menuju rawa di pinggir desa, tempat yang jarang didatangi orang karena dianggap angker. Angin dari arah rawa membawa bau tanah basah dan lumpur tua. Suara katak bersahut-sahutan di kejauhan. Dinda berdiri di tepi air yang tenang, memandangi pantulan remang langit di permukaannya. Tangannya mengeluarkan taring itu. Ia menatapnya lama, mencoba mengabaikan bisikan kecil yang entah datang dari mana. Bisikan yang berkata agar ia mengembalikannya, agar ia tidak ikut campur dalam urusan yang bukan miliknya. Tapi Dinda mengingat kembali senyum Andra yang berubah, rumah yang retak, dan hatinya yang hancur. Tekadnya mengeras. Cukup, bisiknya pelan. Dengan gerakan cepat, ia melempar taring itu ke tengah rawa. Suaranya hanya berupa cipratan kecil, lalu riak yang menyebar pelan. Dalam sekejap, taring itu menghilang di kegelapan air, tak meninggalkan apa-apa kecuali keheningan yang terasa anehnya berat. Pagi berikutnya, Andra terbangun dengan rasa gelisah. Tangannya meraba saku, mencari sesuatu yang seharusnya selalu ada di sana. Kosong. Jantungnya berdetak cepat. Ia membongkar seluruh kamar, memindahkan bantal, membalik kasur, memeriksa setiap sudut rumah. Nafasnya mulai memburu. Dinda duduk di sudut, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Namun tatapan matanya tak bisa menyembunyikan sedikit kegugupan. Andra menghampirinya dengan wajah yang sudah merah oleh amarah. Kau tahu di mana taring itu, kan? Suaranya rendah tapi tajam seperti pisau. Dinda mengangkat wajah, menatap langsung ke matanya. Aku membuangnya. Sejenak, rumah itu membeku. Nafas Andra tertahan, lalu keluar sebagai helaan panjang yang bercampur geram. Dalam hatinya, ia tahu semua yang selama ini ia miliki. Kekuatan, harisma, keberuntungan, hilang bersama benda itu. Dan di luar rumah, hari yang baru dimulai dengan matahari yang seakan lebih redup dari biasanya. Sejak pagi itu, rumah Andra tidak lagi sama. Suasana berubah menjadi tegang, kaku, dan dingin seperti kabut yang tak mau pergi. Tatapan Andra kosong, matanya menatap langit-langit rumah seolah mencari penjelasan dari kehampaan di dadanya. Di dalam kepalanya, suara taring pusaka yang dulu membisikkan keyakinan kini digantikan oleh gema sunyi. Tangan yang biasanya mantap saat menggenggam parang kini terasa berat. Nafas yang dulu penuh semangat kini seperti tercekik perlahan. Hari pertama tanpa taring, Andra mencoba kembali ke kebun. Ia membawa alat-alat seperti biasa, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi saat memanen, tangannya gemetar. Tebasannya tidak lagi tepat. Buah-buah sawit jatuh berceceran. Beberapa bahkan melukai kakinya sendiri. Mandor yang biasanya memuji, kini hanya menatap dari kejauhan dengan alis berkerut. Teman-teman kerja yang dulu menyapanya dengan hormat, kini hanya melirik tanpa senyum. Hari kedua, ia datang lebih pagi, berusaha membuktikan bahwa ia masih mampu. Tapi rasa lelah datang lebih cepat. Nafasnya memburu, punggungnya pegal, dan tangannya terasa lemas. Ia duduk di bawah pohon, menatap tangan yang dulu begitu kuat memanggul, kini gemetar seperti milik orang tua.
Ketika siang datang, Andra belum menyelesaikan setengah dari pekerjaannya. Mandor pun datang menghampiri, membawa catatan yang selama ini tak pernah ia bawa saat bertemu Andra. "Maaf, Andra, hasilmu terus menurun. Mulai besok, posisimu kembali sebagai pekerja biasa," ucapnya singkat. Andra hanya menunduk. Tidak protes. Tidak bertanya. Ia tahu. Ia merasakannya. Segala kekuatan yang dulu membuatnya berdiri paling depan kini meninggalkannya satu persatu. Dan yang lebih menyakitkan, rasa percaya diri yang dulu ia punya kini mencair. Hilang entah kemana. Seperti air hujan yang meresap ke tanah, tak bersisa. Dinda memperhatikan perubahan itu dalam diam. Ia tak berkata apa-apa, hanya memastikan Andra makan, istirahat, dan tetap menjaga ibunya. Namun di matanya, tersimpan luka yang dalam. Luka karena suami yang ia cintai pernah memeluk wanita lain. Luka karena rumah mereka menjadi dingin bukan oleh musim, tapi oleh keserakahan yang pernah tumbuh di dada seseorang yang dulu penuh kasih. Sementara itu, Sinta, wanita yang dulu membuat Andra terpesona, mulai menunjukkan wajah yang berbeda. Ketika Andra datang ke rumahnya, Sinta tak lagi menyambut dengan senyum manis. Ia duduk di depan pintu, menyisir rambut sambil mendengus pelan. "Kau sekarang bukan siapa-siapa lagi," katanya pada suatu sore. "Aku menikahimu karena kau hebat, bukan karena kau pecundang." Andra hanya menatap tanah. Kata-kata itu seperti duri yang menancap perlahan, menyayat dalam diam. Ia mencoba membujuk, mencoba menjelaskan bahwa semua ini hanya sementara. Tapi Sinta bukan wanita yang bersedia hidup dalam keterbatasan. Seminggu kemudian, desas-desus mulai terdengar. Sinta terlihat dekat dengan seorang pemuda dari desa tetangga, pedagang kaya yang datang rutin ke pasar. Dan benar saja, pada suatu siang, Andra melihat dengan matanya sendiri, Sinta dibonceng pemuda itu, tertawa di atas motor dengan pelukan lembut di pinggangnya. Andra mengepalkan tangan, tapi tak mampu mengejar. Di dalam dadanya, marah yang meledak malah berubah menjadi perih yang menenggelamkan. Ia pulang dengan langkah gontai, tubuhnya terasa lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Sore itu, ia duduk di depan rumah, menatap jalan tanah yang kering oleh debu. Ibunya batuk-batuk di dalam, suara yang kini terdengar lebih parau dan jarang berhenti. Dinda datang dari dapur, membawa air hangat dan handuk basah, lalu masuk ke kamar ibunya. Andra hanya duduk diam, tak bergeming. Bahkan tak sanggup menatap wajah ibunya yang mulai pucat. Seminggu kemudian, kondisi ibunya memburuk. Andra membawa ibunya ke puskesmas terdekat. Biaya perawatan yang dulu bisa ia tanggung dengan mudah, kini menjadi beban besar. Tabungannya menipis. Upah sebagai pekerja biasa tak cukup untuk menutup semua. Ia mencoba meminjam dari teman, tapi mereka hanya menggeleng, memberi alasan yang terdengar sopan tapi menyimpan jarak. Dan di akhir minggu, ibunya menghembuskan napas terakhir. Tangis Dinda pecah dalam senyap. Tubuhnya memeluk jasad wanita tua yang selama ini menjadi benteng terakhir dalam keluarga kecil mereka. Andra berdiri kaku. Dadanya sesak, tapi air matanya tak keluar. Hatinya seperti tanah retak yang tak sanggup menumbuhkan apapun. Di pemakaman, tak banyak orang yang datang. Ia berdiri di antara gundukan tanah, mendengarkan doa-doa yang dibacakan dengan suara pelan. Setelah semua selesai, Andra kembali ke rumah. Langkahnya seperti orang yang tersesat, seperti tubuh yang berjalan tanpa jiwa. Dinda menyambutnya di pintu, mencoba menahan tangis yang belum benar-benar kering. Namun Andra tak berkata sepatah kata pun. Ia masuk, mengambil jaket yang tergantung di paku, dan duduk di sudut ruangan. Tangannya meraba saku, yang kosong. Dan dari bibirnya, keluar bisikan lirih yang terus berulang. "Mana jimat pusakaku? Dinda, mana jimat itu? Kembalikan." Malam-malam setelah itu, Andra sering terlihat berjalan sendirian di desa. Wajahnya tirus, pakaiannya lusuh, dan matanya kosong. Anak-anak kecil menatapnya dari balik pintu, kadang takut, kadang kasihan. Orang-orang dewasa menggeleng,
berbisik pelan bahwa Andra tak waras lagi. Ada yang mengatakan ia sering bicara sendiri. Ada yang bilang ia menyebut-nyebut nama Dinda dan taring pusaka berulang kali. Dinda hanya bisa melihat dari kejauhan. Hatinya pecah setiap kali melihat lelaki yang pernah begitu ia cintai, kini menjadi sosok yang hanya tersisa bayangannya. Ia tak menyesal membuang taring itu. Tapi ia tak pernah menyangka, kehilangan benda itu akan menghancurkan Andra sejauh ini. Dan setiap malam, ketika hujan turun pelan di luar rumah, Dinda menangis dalam diam. Tangis yang tidak bisa mengembalikan apapun. Tidak bisa mengembalikan cinta yang dulu tulus. Tidak bisa mengembalikan taring itu. Tidak bisa mengembalikan Andra. Hujan tak pernah benar-benar berhenti sejak malam ibunya dikuburkan. Langit seolah ikut berkabung, menjatuhkan air yang tak deras, tapi cukup untuk membuat tanah selalu basah. Cukup untuk membuat hati siapapun terasa berat hanya dengan menatap langit. Di bawah rintik itu, Andra berjalan tanpa tujuan. Kemeja yang dulu ia pakai saat menikah dengan Dinda kini lusuh dan basah. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, dan matanya tampak seperti dua lubang kosong yang ditinggal jiwa. Jimat pusakaku. Mana jimat itu? Dinda. Itu kalimat yang terus diucapkannya berulang-ulang, dengan suara pelan, kadang hampir tak terdengar. Anak-anak kecil yang melihatnya di pinggir jalan akan cepat-cepat menarik tangan ibu mereka, menjauh seolah Andra adalah pertanda buruk. Orang-orang dewasa menutup jendela rapat-rapat jika mendengar langkahnya mendekat. Tak ada lagi kekaguman, tak ada lagi hormat. Hanya sisa-sisa bisik yang mengambang di antara ganggang sempit desa. Di rumah, Dinda duduk sendiri di tepi ranjang. Di hadapannya, kain pembungkus taring yang sudah tidak berisi itu ia genggam erat. Hatinya hancur setiap kali mengingat Andra, sosok lelaki yang dulu begitu lembut, pekerja keras, dan penuh cinta. Sosok yang ia percayai akan menjadi ayah dari anak-anaknya kelak. Tapi taring itu telah mengubah segalanya. Ia telah membakar bara di dada Andra, lalu meniupkannya menjadi api. Dan ketika apinya padam, yang tersisa hanyalah abu dari seorang manusia yang kehilangan arah. Malam itu, suara ketukan terdengar di pintu. Pelan, ragu, tapi berulang. Dinda bangkit perlahan. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia sudah tahu siapa yang berdiri di luar. Saat pintu dibuka, sosok Andra berdiri dengan tubuh basah kuyup. Matanya merah, tapi kosong. Tangan kirinya gemetar. Kaki telanjangnya belepotan lumpur, dan bibirnya mengucapkan lagi kalimat yang sudah menjadi mantra. Jimat itu. Dinda, kembalikan. Aku butuh kekuatanku kembali. Dinda menahan air mata yang menggenang. Ia tak sanggup bicara. Hanya berdiri di ambang pintu, memandang lelaki yang dulu pernah mengangkatnya dari ketidakpastian, kini justru menjatuhkan dirinya sendiri ke jurang yang lebih gelap. Dinda menarik napas dalam, lalu membuka pintu lebih lebar. Masuklah, Andra. Andra melangkah masuk perlahan, seperti orang yang baru saja keluar dari mimpi panjang. Ia duduk di kursi bambu, tubuhnya lunglai. Dinda mengambil handuk, menyelimuti pundaknya, lalu menuangkan air hangat ke dalam cangkir. Aku sudah buang jimat itu, Ra, katanya pelan, untuk pertama kali menyebut nama suaminya dengan suara yang masih bergetar. Andra tidak menjawab. Ia hanya menatap ke depan, seolah ada sesuatu di kejauhan yang tidak bisa dilihat oleh siapapun kecuali dirinya. Dinda meletakkan cangkir di meja, lalu duduk di sampingnya. Tangannya meraih tangan Andra, menggenggamnya erat. Untuk sesaat, Andra membalas genggaman itu. Tapi detik berikutnya, ia menarik tangannya kembali, seperti seseorang yang tersadar bahwa dirinya tidak lagi pantas disentuh oleh cinta. Aku kehilangan semuanya, Din. Suaranya serak, seperti bisikan dari dasar sumur yang dalam. Ibu, pekerjaanku, harga diriku, dan kau. Dinda menggigit bibirnya, menahan isak yang hampir pecah. Ia ingin berkata bahwa ia masih di sini. Ia ingin berkata bahwa meski semua orang pergi, ia masih tetap berdiri di sisinya. Tapi suara itu tertahan di tenggorokannya.
Yang keluar hanya napas panjang yang menggantung di antara mereka. Di luar, hujan masih turun. Rintiknya jatuh pelan ke daun pisang, ke atap rumah, ke tanah basah yang penuh jejak langkah Andra. Dan malam itu, tanpa ada rencana, tanpa ada permisi, Andra tertidur di kursi bambu. Kepalanya menyandar di dinding. Tangannya tergelantung lemah. Dinda mengambil selimut, menutup tubuhnya dengan hati-hati. Lalu ia duduk di lantai, bersandar di dinding yang sama. Malam menua. Lampu minyak terus menyala dengan nyala kecil yang setia. Dan di luar, hujan seperti ingin mengatakan bahwa beberapa kesedihan tidak bisa disembuhkan oleh waktu, tapi bisa disapu perlahan oleh kasih yang tidak bersyarat. Pagi berikutnya, matahari muncul, tapi sinarnya tidak terasa hangat. Dinda membuka jendela, membiarkan cahaya masuk ke dalam rumah. Andra masih tertidur di kursi. Wajahnya tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tapi tenang itu bukan karena bahagia. Tenang itu adalah kosong yang tak lagi melawan. Hari-hari setelah itu, Andra tidak banyak bicara. Ia tetap tinggal di rumah, tapi seperti tubuh tanpa jiwa. Kadang ia membantu Dinda menyapu halaman, memotong kayu, atau membawa air dari sumur. Tapi tak ada semangat, tak ada canda, tak ada pelukan seperti dulu. Ia hanya melakukan apa yang perlu, lalu duduk diam menatap langit. Orang-orang desa mulai melupakan Andra. Nama yang dulu diagungkan kini hanya jadi cerita yang dikisahkan dengan nada prihatin. Anak-anak tak lagi takut, tapi juga tak tertarik. Mereka hanya tahu bahwa lelaki itu dulunya hebat, lalu jatuh tanpa suara. Dan setiap malam, saat hujan kembali turun, Andra masih duduk di bawah jendela rumah, menatap keluar dengan mata kosong. Di tangannya, tidak ada lagi pusaka. Yang tersisa hanyalah ingatan tentang betapa cepatnya hidup bisa berubah. Pagi itu, langit menggulung mendung abu-abu ke atas desa. Awan menggantung berat, seperti menunggu waktu untuk pecah menjadi hujan. Di dalam rumah yang berdinding kayu tua, Dinda sedang menyiapkan sarapan sederhana. Nasi hangat, sambal terasi, dan telur dadar tipis. Sementara itu, Andra duduk di serambi depan. Tatapannya menembus jauh ke arah ujung jalan tanah yang dulu sering ia lewati dengan langkah gagah. Kini langkah itu berubah pelan, malas, dan seolah hanya mengikuti waktu, bukan lagi tujuan. Sejak kehilangan taring pusaka, Andra menjadi sosok yang hidup hanya dari sisa-sisa. Ia tidak lagi mencari kekuatan, tidak juga mengejar pengaruh. Bahkan ketika Sinta benar-benar meninggalkannya dan menikah dengan lelaki lain, ia hanya terdiam. Tidak ada protes, tidak ada amarah, hanya diam panjang yang mencekik dada. Namun di balik kehancuran itu, satu hal mulai tumbuh diam-diam, kesadaran. Hari-hari yang penuh bisu perlahan digantikan oleh perenungan. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu ia anggap sepele. Suara ayam berkokok pagi-pagi, embun di ujung daun serai, langkah kaki Dinda yang selalu ringan namun konsisten. Di matanya yang dulu diselimuti ambisi, kini mulai muncul kelembutan yang tak ia sadari sendiri. Dinda melihat itu semua dengan hati yang tak sepenuhnya pulih, tapi selalu bersiap untuk memaafkan. Ia tak pernah mengungkit masa lalu, tak pernah menyalahkan. Ia hanya hadir, dengan makanan hangat, tangan yang siap membantu, dan tatapan yang tak pernah melepaskan Andra, meski seisi desa telah melupakannya. Suatu siang, ketika matahari menembus celah awan dan menyinari halaman yang basah, Andra sedang memotong ranting pohon jambu yang tumbuh liar di samping rumah. Dinda datang membawa air minum. Saat tangan mereka bersentuhan, ada keheningan yang menggantung. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang panjang, Andra menatap mata istrinya dalam-dalam. "Terima kasih," katanya. Suara itu serak, tapi jujur. Dinda mengangguk. "Untuk apa?" Andra menunduk, lalu menghela napas panjang. "Untuk tidak pergi, untuk tetap di sini, bahkan saat aku bukan siapa-siapa lagi." Dinda menahan isak yang naik di tenggorokan. Ia tahu kata-kata itu tidak mudah keluar. Ia tahu,
Lelaki di hadapannya sedang mencoba kembali dari tempat tergelap dalam hidupnya. Hari itu menjadi titik awal. Andra mulai menata ulang hidupnya. Pelan, sangat pelan. Ia kembali ke kebun, bukan sebagai pengawas atau panutan, tapi sebagai pekerja biasa. Ia membawa parang tua, mengenakan topi lebar, dan mengumpulkan buah sawit seperti dulu saat ia masih belum memiliki apa-apa. Beberapa pekerja menatapnya dengan heran, tapi Andra hanya tersenyum. "Aku cuma mau bekerja," jawabnya singkat. Ia bekerja dengan jujur. Tidak ada lagi keajaiban dari taring pusaka. Tidak ada lagi kekuatan yang membuat tangannya seperti mesin. Kini yang tersisa hanya keringat dan keinginan untuk menebus. Dan setiap kali pulang, meski tubuhnya remuk, senyum itu mulai kembali. Tipis, tapi nyata. Beberapa bulan berlalu, dan musim berganti. Tanaman di belakang rumah mulai tumbuh lebih subur. Dinda mengajak Andra membuka lahan kecil untuk menanam sayur sendiri. Mereka menanam cabai, tomat, kacang panjang, dan serai. Hasil panen mereka tidak banyak, tapi cukup untuk makan sendiri dan kadang berbagi ke tetangga. Orang-orang desa yang dulu menjauhi, perlahan mulai menghampiri kembali. Beberapa datang membawa buah tangan, menanyakan kabar. Yang lain datang dengan diam, lalu pulang dengan senyum tipis. Di balik dapur, Andra membangun sebuah bangku kecil dari bambu. Ia duduk di sana setiap sore, memandangi langit, mencatat dalam hati apa saja yang sudah ia rusak dan bagaimana Allah masih memberinya kesempatan untuk memperbaiki. Tak ada yang mengembalikan masa lalu. Tapi hari ini bisa diisi dengan kebaikan kecil. Itu cukup baginya. Satu malam, saat bulan menggantung bulat di atas langit desa, Andra duduk bersama Dinda di bangku bambu itu. Mereka minum air jahe hangat, ditemani suara jangkrik dan semilir angin. Andra menoleh, lalu berkata, "Aku pernah kehilangan segalanya karena satu benda kecil. Aku kira taring itu memberiku kekuatan, padahal yang ia berikan hanyalah ketamakan yang tersembunyi. Tapi kau satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan aku, bahkan ketika aku berubah menjadi orang asing." Dinda tersenyum, meski air matanya jatuh. "Aku juga kehilangan diriku saat melihatmu hancur, Ra. Tapi Allah tidak pernah tidur. Kita diberi waktu untuk belajar." Malam itu, langit tampak lebih jernih dari biasanya. Bintang-bintang menyala terang. Dan di bawah langit itu, duduk dua manusia yang pernah hancur, lalu belajar membangun ulang cinta mereka. Bukan dengan taring, bukan dengan kekuatan, tapi dengan maaf, dengan sabar, dan dengan luka yang akhirnya menjadi jembatan. Namun, jauh di dalam hutan, di dasar rawa yang dalam, sesuatu berkilau perlahan, tak bergerak, tapi belum sepenuhnya mati. Di tengah belantara yang belum dijamah manusia sejak musim hujan pertama tahun itu, rawa tua masih menyimpan rahasianya. Airnya tenang, seolah tak pernah terusik. Di atas permukaannya, lumut melayang, membentuk pola-pola aneh yang seakan punya nyawa. Di bawahnya, lumpur hitam menggenggam sesuatu yang telah lama dibuang, sepotong taring yang dulu membawa kekuatan dan kutukan dalam satu napas. Hari itu, seorang pemuda bernama Galang dari desa tetangga sedang berburu di hutan. Ia dikenal sebagai anak muda yang keras kepala, pendiam, dan selalu merasa bahwa dunia tidak pernah adil padanya. Ayahnya meninggal ketika ia masih kecil, ibunya sakit-sakitan, dan desa selalu memandangnya dengan tatapan iba bercampur muak. Ia tidak suka dikasihani. Ia ingin dihormati. Tapi dunia tidak memberinya ruang untuk itu. Galang berjalan menyusuri semak-semak dengan tombak di tangan. Ia mengejar jejak babi hutan, tapi langkahnya malah membawanya ke arah yang tak biasa. Ia menyadari dirinya telah tersesat. Matahari sudah tinggi, tapi jalur yang ia lewati seperti memutar dan kembali ke tempat yang sama. Nafasnya mulai berat, tubuhnya lelah, dan rasa frustasi mulai naik ke kepalanya. Ketika ia mencoba mencari jalan keluar, ia mendengar bunyi gemericik air, suara yang jarang terdengar di bagian hutan ini. Ia mengikuti suara itu dan menemukan sebuah celah sempit di antara akar pepohonan besar. Di ujung celah itu,
terbentang sebuah rawa yang sunyi. Airnya gelap, tapi memantulkan cahaya matahari seperti cermin retak. Galang mendekat, meletakkan tombaknya, dan mencuci muka. Saat tangannya menyapu air, ia merasakan sesuatu yang keras menyentuh kulit. Ia menyelam sebentar dan mengangkat benda kecil yang terperangkap di antara lumpur dan akar. Taring. Kecil, melengkung, berwarna gading pucat. Tapi ada sesuatu dari benda itu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak tahu kenapa, tapi ia merasa seolah-olah benda itu menunggunya. Denyut halus menjalar ke telapak tangannya, menyusup ke nadi, lalu ke dada. Galang menggenggamnya erat. Suara kecil berbisik di telinganya, bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya sendiri. Kau telah menemukanku. Ia mendongak, menatap rawa dengan napas tercekat. Dunia terasa sunyi. Angin berhenti. Daun-daun diam. Hutan seperti menahan nafas. Dan pada saat itu, Galang tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum yang dipenuhi rasa puas. Ia tidak tahu siapa pemilik taring itu sebelumnya. Tidak tahu kisah jatuh dan bangun yang mengiringinya. Tapi yang ia tahu, hidupnya akan berubah. Tidak lagi menjadi pemuda yang disepelekan, tidak lagi menjadi bayang-bayang. Di desa, orang-orang mulai membicarakan Galang. Ia tak lagi murung, tubuhnya lebih tegap, tenaganya lebih kuat. Ia membantu mendorong gerobak yang 5 orang pria tak sanggup dorong. Ia mendaki bukit yang curam tanpa terlihat lelah. Bahkan anjing-anjing liar yang biasa menggeram saat melihatnya kini menghindar. Beberapa pekan kemudian, ia memenangkan lomba panjat pinang di pasar malam desa. Bukan hanya itu, ia juga mengalahkan para jagoan dari desa lain dalam adu ketangkasan. Orang-orang mulai menoleh. Para gadis mulai tersipu. Galang menikmati semua itu. Ia menikmati tatapan kagum yang selama ini ia cari. Ia menikmati rasa dihormati. Tapi bersamaan dengan itu, bisikan di dalam kepalanya makin keras. Kau bisa lebih dari ini. Kau bisa jadi raja di antara mereka. Buktikan. Dan ia mulai membuktikannya. Ia mulai bicara dengan nada tinggi kepada para tetua desa. Ia menantang pemuda lain dalam adu kekuatan tanpa alasan yang jelas. Ia membeli ayam jago dan bertaruh besar di arena sabung ayam. Uangnya datang begitu saja, hasil dari keberuntungan yang terasa tidak masuk akal. Sekali waktu, ia bahkan mendapat undian yang membuatnya bisa membeli sepeda motor bekas. Namun di balik semua itu, wajah Galang berubah. Senyumnya menjadi sinis. Matanya selalu waspada, seperti seseorang yang takut kekuatannya diambil. Dan setiap malam, sebelum tidur, ia akan membuka gulungan kain kecil yang menyimpan taring itu, menatapnya dengan pandangan yang aneh, seolah benda itu adalah satu-satunya yang mengerti dirinya. Hingga pada suatu malam, ketika hujan deras turun, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah hutan gelap. Di depannya berdiri sosok wanita berambut panjang, mengenakan kain loreng yang berkilau. Matanya tajam, kulitnya seputih bulan. Galang mencoba bicara, tapi suaranya tenggelam. Perempuan itu maju satu langkah. Kau bukan yang kupilih, katanya. Galang mengernyit, menggenggam taring di tangan kanannya. Tapi tiba-tiba benda itu terasa panas, membakar telapak tangannya. Ia menjatuhkannya, dan dari tanah, suara lolongan harimau menggema, membuat bumi berguncang. Ia terbangun dengan napas terengah. Keringat membanjiri tubuhnya. Taring itu tak lagi hangat, justru dingin dan berat. Tapi Galang menolak melepaskannya. Ia merasa ini ujian. Dan ia tidak akan mundur seperti pemilik sebelumnya, siapapun dia. Di rumah Andra, Dinda duduk di bawah lampu gantung, menenun tikar pandan sambil menyusui anak laki-laki mereka yang baru lahir 2 minggu lalu. Di luar, angin malam membawa wangi tanah basah. Andra sedang memotong kayu untuk persiapan besok. Hidup mereka tenang, bersahaja, dan perlahan pulih. Mereka tidak tahu, jauh di seberang hutan, taring yang pernah menghancurkan Andra kini telah menemukan tangan baru, yang mungkin akan lebih gelap,
dan lebih berani mengambil risiko. Tapi waktu tidak pernah tidur. Dan hutan tidak pernah lupa. Langit gelap menyelimuti desa seperti tirai tebal yang enggan tersibak. Angin membawa aroma basah dari hutan, dan di kejauhan, lolongan aneh terdengar sekali dua kali, menyusup ke sela rumah-rumah yang kini mulai menutup pintu lebih awal. Orang-orang tak tahu apa yang sedang mendekat, tapi udara membawa firasat yang dingin, firasat tentang sesuatu yang pernah terjadi dan kini akan berulang, dengan wajah baru. Galang berdiri di pinggir jalan desa, mengenakan jaket hitam dan sorot mata yang dingin. Di lehernya, taring pusaka tergantung dengan tali kulit. Mata taring itu tak lagi bersinar hangat seperti dahulu. Kini cahayanya redup, nyaris gelap. Tapi Galang masih menggenggamnya, percaya bahwa kekuatan itu adalah miliknya. Hari itu ia mendatangi rumah kepala desa. Dengan suara lantang, ia mengklaim tanah kebun di sisi bukit sebagai miliknya. Ia menantang aturan. Ia mengancam yang menentang. Ia bahkan sempat menampar seorang pemuda yang berani menyanggahnya. Warga mulai resah, mulai mengingat sesuatu yang pernah mereka lupakan. Mereka mulai bertanya dalam bisik-bisik, apakah ini kutukan dari taring harimau yang dulu pernah dikubur di rawa? Dinda mendengar kabar itu di pasar. Tangan yang sedang memilih cabai gemetar. Ia tak bisa mengabaikan, karena taring itu, meski telah dibuang, telah memilih korban baru. Ia pulang tergesa, memberitahu Andra. Mata Andra menajam. Ia tahu ini belum selesai. Pusaka itu belum benar-benar melepaskan cengkramannya dari dunia manusia. Malam itu, Andra pergi sendiri ke rumah Galang. Ia tidak membawa senjata. Hanya tubuhnya yang sudah lelah tapi mantap. Ketika Galang membuka pintu dan melihatnya, alisnya terangkat. "Kau, yang dulu punya ini," katanya sambil menepuk dada, menyentuh taring di lehernya. "Ya," jawab Andra, "tenang. Dan kau harus lepaskan itu sekarang, sebelum semuanya terlambat." Galang tertawa kecil, lalu mendekat. Langkahnya seperti binatang yang siap menerkam. "Dulu kau kalah, kan? Kau yang membuangnya. Kenapa kau kembali mencarinya?" "Aku tidak mencari taringnya," Andra berkata pelan. "Aku mencari orang yang masih bisa diselamatkan sebelum benda itu menuntut nyawa lain." Galang mengerang marah. Tangannya mencengkeram taring, seolah hendak menunjukkan kekuatannya. Tapi saat itu, tubuhnya bergetar. Mata taring memerah samar. Denyutnya berubah jadi sengatan. Galang menjerit, tubuhnya limbung, dan jatuh berlutut. Suara dari dalam kepalanya kini berubah, bukan bisikan kemenangan, tapi jeritan haus, jeritan dari makhluk yang menuntut pengorbanan terakhir. Andra maju perlahan, lalu berlutut di hadapan Galang. Pusaka itu tidak pernah milik siapa-siapa. Ia menuntut kesetiaan, dan bila tak diberi, ia akan mengambil dengan paksa. Tangan Andra menyentuh bahu Galang, dan perlahan melepas taring itu dari lehernya. Begitu terlepas, benda itu jatuh ke tanah dan retak. Muncul garis halus di tengahnya, lalu retakan itu menyebar, dan dalam sekejap, taring pusaka itu pecah menjadi debu. Angin dari arah hutan bertiup kencang, meniup serpihan debu itu jauh ke dalam gelap. Galang pingsan. Tubuhnya lemas. Tapi nafasnya masih ada. Andra berdiri perlahan, memandang langit yang mulai terang di ujung timur. Di balik hutan, cahaya pagi mulai menembus dahan-dahan yang selama ini menutup. Burung-burung bernyanyi, seolah menyambut akhir dari kutukan yang telah terlalu lama bergentayangan. Beberapa hari kemudian, Galang terbangun. Ia kehilangan kekuatan, tapi juga kehilangan amarah yang selama ini menyesakkan dadanya. Ia datang sendiri ke rumah Andra dan Dinda. Berdiri di depan pintu, ia menunduk dalam-dalam. "Aku minta maaf." Andra tak berkata apa-apa. Ia hanya membuka pintu lebih lebar, mempersilakan Galang masuk. Dinda menyajikan air jahe dan roti singkong hangat. Mereka duduk bertiga, dalam keheningan yang menenangkan. Tidak ada pembahasan tentang masa lalu. Hanya satu hal yang jelas, hari ini adalah awal yang baru,
dan tidak akan ada lagi kekuatan yang lahir dari taring. Karena kekuatan sejati tumbuh dari luka yang dipeluk dengan keikhlasan. Dan sejak hari itu, hutan kembali tenang. Rawa kembali sunyi. Tak ada lagi benda pusaka yang tersembunyi. Hanya angin dan doa yang terus berputar di antara pepohonan tua yang pernah menyimpan rahasia manusia.